warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai perjalanan pendidikan nasional pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Saya Fitri Haryati, mahasiswi PPG Prajabatan 2022 Universitas Negeri Semarang. Pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa, mulai dari masa penjajahan kolonial Belanda hingga saat ini. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pada masa kolonial Belanda hingga saat ini banyak terdapat hal-hal yang sangat menarik mengenai sejarah perjalanan pendidikan nasional. Pendidikan pada zaman kolonial menjadi langkah awal menuju kesadaran nasional akan pentingnya pendidikan. Namun, pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan masih dibatasi dengan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengenyam pendidikan. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon-calon pegawai. Pendidikan pada saat itu hanya bertujuan untuk mendidik rakyat agar menjadi pekerja dan untuk membantu perusahaan demi keuntungan bangsa Belanda. Di tahun yang sama pula, yaitu pada tahun 1854, berdirilah Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya saja. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga memberikan pendidikan dan pengajaran bagi calon mudir dokter muda. Namun, hal tersebut dilakukan karena untuk kepentingan mereka sendiri, yaitu guna menangani wabah cacar air di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, karena khawatir angka kematian penduduk yang tinggi akan berdampak pada hasil panen mereka. Pada tahun 1920, timbullah cita-cita baru yang menghendaki perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Cita-cita baru yang seakan-akan merupakan gabungan kesadaran kultural dan kebangkitan politik. Keinginan untuk merdekanya nusa dan bangsa sebagai jaminan kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang menjadi pokok sistem pendidikan dan pengajaran. Sehingga pada tahun 1922 terciptalah Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa hadir sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Dari sini kita bisa melihat bahwa saat itu terdapat keinginan bangkit dari keterbatasan dalam pendidikan dan keinginan adanya merdeka di dalam belajar. Pendidikan yang memerdekakan sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara.
Menurut beliau, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan batin, pikiran, intelektualitas, dan jasmani anak-anak. Maksudnya adalah supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan anak-anak yang selaras dengan alam dan masyarakat.